Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspita dari kelas 03 PIEP 001, Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu tentang model pembelajaran Jigsaw dengan dosen pengampu Ibu Chandra Abdillah, SPD, MPD. Halo Sobat Kojar, masih ingatkah kalian dengan materi yang sebelumnya? Nah, pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep dari model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka yang terkonsep dan prosedur yang sistematis dalam mengelompokkan pengalaman belajar agar tercapai tujuan dari suatu pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran serta para guru dalam melakukan aktivitas kegiatan mengajar. Selanjutnya, kita akan membahas materi inti, yaitu model pembelajaran Jigsaw. Adapun yang akan dijelaskan mulai dari pengertian, tujuan, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan dari model pembelajaran Jigsaw. Jadi Sobat Kojar, saksikan video ini selama kurang lebih 10 menit ke depan ya. Model pembelajaran Jigsaw adalah suatu variasi model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Model pembelajaran ini dilaksanakan dengan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa. Sedangkan, menurut Surajat pada tahun 2010, metode Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Dan, menurut Rusman pada tahun 2011, metode Jigsaw adalah sebuah model pembelajaran kooperatif yang menitik beratkan pada kerja kelompok peserta didik atau siswa dalam bentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 peserta didik atau siswa dan siswa tersebut bekerja sama saling bertanggung jawab positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Tujuan metode Jigsaw menurut Ibrahim dan Nana pada tahun 2000 yaitu A. Hasil belajar akademi dalam belajar kooperatif selain mencakup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis. B. Penerimaan terhadap perbedaan individu. Penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan dan tidak kemampuannya. C. Pengembangan keterampilan sosial. Mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi dengan siswa lainnya. Hal tersebut pun sejalan dengan yang dikemukakan oleh Trianto pada tahun 2010, yaitu tujuan model pembelajaran Jigsaw adalah memaksimalkan belajar siswa untuk meningkatkan prestasi akademik dan pemahaman, baik secara individu maupun secara kelompok, karena para siswa bekerja sama dalam satu tim. Maka dengan sendirinya mereka dapat memperbaiki hubungan di antara para siswa dari berbagai latar belakang, etnis, dan kemampuan, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan kelompok dan pemecahan masalah. Model Jigsaw memiliki beberapa karakteristik loh. Yang pertama, kerja kelompok kecil. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa secara heterogen. Yang kedua, belajar bersama. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pemahaman materi dan saling bergantung pada kelompok anggota lainnya. Yang ketiga, pengalaman belajar. Model ini mendorong siswa untuk belajar dari pengalaman anggota kelompok lain melalui presentasi dan diskusi. Yang keempat, tanggung jawab individu. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pemahaman materi dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompok lain. Yang kelima, presentasi dan refleksi. Setiap anggota kelompok perlu mempresentasikan hasil diskusinya kepada anggota kelompok lain, diikuti dengan sesi refleksi bersama. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerapan metode pembelajaran Jigsaw. Perkenalkan strategi dan topik yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua,
bentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa dan berikan tugas yang berbeda-beda pada setiap siswa dalam kelompoknya. Yang ketiga, siswa bergabung kepada siswa lain dari kelompok berbeda dengan tugas yang sama. Kemudian, siswa dengan tugas yang sama tersebut berdiskusi dan bertukar pikiran sehingga membentuk kelompok ahli. Yang keempat, setelah selesai berdiskusi dengan kelompok ahli, masing-masing siswa akan kembali kepada kelompok asalnya untuk membagi hasil diskusi mereka dengan kelompok ahli. Yang kelima, setiap kelompok yang sudah selesai saling berbagi pengetahuan masing-masing akan melakukan presentasi. Yang keenam, untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran, guru dapat memberikan kuis atau tugas secara individual tentang tema yang telah dipelajari. Yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan oleh guru adalah jika menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw untuk mempelajari materi baru, harus mempersiapkan sebuah panduan dan isi materi yang runtut serta cukup hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kelebihan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, meringankan tugas guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada teman-teman dalam kelompoknya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi oleh siswa dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat dan siswa dapat menguasai pembelajaran yang disampaikan dengan lebih baik. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain. Yang kelima, setiap siswa memiliki kesempatan menjadi ahli dalam kelompoknya. Yang keenam, siswa saling ketergantungan positif satu sama lain selama proses pembelajaran berlangsung. Kekurangan model pembelajaran Jigsaw ini, yang pertama itu, siswa yang lebih aktif dalam kelompok memiliki kecenderungan untuk mendominasi proses diskusi dan mengontrol jalannya diskusi. Yang kedua, siswa dengan kemampuan membaca dan berpikir yang lebih rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Yang ketiga, siswa memiliki kecerdasan di atas rata-rata temannya akan cenderung merasa bosan ketika menerima penjelasan dari rekannya yang dinilai kurang setara dengannya. Yang keempat, membutuhkan kejelian dari guru untuk membentuk kelompok sehingga kelompok benar-benar heterogen. Jika tidak, ada kemungkinan terbentuk kelompok yang anggotanya kurang menonjol atau sebaliknya. Yang kelima, penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli kadang tidak sesuai dengan kemampuan dengan kompetensi yang harus dipelajari. Dan yang terakhir, siswa yang pasif atau merasa kurang dibandingkan temannya akan mengalami krisis kepercayaan diri. Hal ini tidak akan berlangsung lama jika mendapatkan dukungan guru dan teman-teman dalam kelompoknya. Lama-kelamaan, perasaan itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan demikian, materi yang sudah saya sampaikan menggunakan model pembelajaran Jigsaw dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Jigsaw adalah suatu pendekatan kooperatif di mana semua siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk saling mengajar dan belajar. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan prestasi akademik, penerimaan terhadap perbedaan individu, dan pengembangan keterampilan sosial. Meskipun memiliki kelebihan, seperti meringankan tugas guru dan pemerataan penguasaan materi oleh siswa, model ini juga memiliki kelemahan loh, seperti kemungkinan dominasi siswa yang lebih aktif dan kesulitan siswa dengan kemampuan rendah dalam menjelaskan materi. Langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran Jigsaw ini meliputi perkenalan strategi dan topik, pembentukan kelompok kecil, diskusi antar kelompok, peserta hasil diskusi, dan pengukuran tingkat ketercapaian pembelajaran. Nah, supaya Sobat Kozer lebih memahami materinya, yuk kerjakan 3 soal ini dan jawab di kolom komentar ya. Dengan demikian, materi yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah belajar pembelajaran mengenai materi model pembelajaran Jigsaw. Saya, Dian Puspita, undur diri dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.